Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali lagi saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan dibangun. Dan kita pun akan bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhanlah sumber kuat kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dan sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami semua ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan kami pun mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari Yohanes 1, ayat 1-3. Saya bacakan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jemaat dikasih Tuhan, ini bicara tentang siapa? Ya, kalau judul perikopnya firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya firman, sang firman. Siapakah sang firman itu? Kalau kita baca lanjutannya nanti akan menemukan ayatnya mengatakan bahwa firman itu telah menjadi daging, ya, diam di antara kita. Nah, firman itu jadi manusia. Itulah Yesus Kristus yang hari-hari ini kita sama-sama memperingati Natal, memperingati ya kelahirannya ke dunia ini. Jemaat dikasih Tuhan, pada mulanya firman dan firman itu Allah sendiri. Jadi segala sesuatu yang telah terjadi ini dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang ada sekarang ini bakal ada. Artinya apa? Yesus Kristus itulah juga yang menciptakan dunia ini. Loh, orang akan mengatakan Yesus saja waktu dunia diciptakan belum lahir ke dunia. Iya. Belum datang ke dunia sebagai manusia. Iya. Tetapi Dia sudah ada. Ya, Dia ada. Dialah Alfa dan Omega. Sering orang mengatakan yang awal dan yang akhir. Maksudnya begini, awalnya itu kapan tidak ada, artinya sebelum yang awal itu berarti belum ada Tuhan dong, bukan begitu. Jadi Dia tidak terbatas, dari awal sebelum sesuatu ada bahkan tidak terbatas ke belakang sana, sampai nanti di akhirnya sana, mentoknya sana pun itulah Tuhan berkuasa seperti itu. Nah, jadi artinya pada mulanya adalah firman, ya itu bicara tentang dirinya yang tidak terbatas waktu itu. Dia bersama-sama dengan Allah dan Dia sesungguhnya Allah itu sendiri. Ya, sang firman itu Allah sendiri. Baru ya ketika Dia menciptakan dunia, Dia menciptakan segala isi dunia. Artinya sang firman itu juga yang menciptakan Yesus Kristus sesungguhnya. Cuman kita jarang menggunakan istilah Yesus yang menciptakan dunia. Karena apa? Karena memang menjadi manusianya itu pada peristiwa yang kita kenal dengan nama Natal ini. Nah, artinya sebelum peristiwa Natal, Dia sudah ada. Tuhan tetap ada di sana, di surga.
Cuman kedunianya menjadi manusia itu baru peristiwa Natal. Sehingga jarang orang menyebutnya Yesus menciptakan seluruh dunia. Walaupun sesungguhnya iya, yang menciptakan dunia Yesus Kristus juga. Ingat, kalau Tuhan itu gelar, kalau Yesus itu menyusul kepada nama. Ya, hendaklah menamakan dia Yesus gitu kan. Nama ketika jadi manusia itu namanya Yesus. Ya, sebelum jadi manusia, ya dia Tuhan saja di sana. Ya, orang menyebutnya macam-macam ya, dengan bahasa sana Yahweh dan sebagainya, tetapi itulah dia sang pencipta, Tuhan Allah. Ya, jadi Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang menciptakan dunia ini, yang akhirnya datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia yang menjadi umat kesayangannya. Kenapa manusia istimewa? Karena manusia diciptakan oleh Allah segambar dan serupa dengan dirinya. Ini yang membedakan dengan ciptaan yang lain. Ya, binatang, tumbuhan, alam semesta tidak ada yang diciptakan segambar dan serupa dengan dirinya. Bahkan malaikat pun tidak diciptakan serupa dan segambar dengan dirinya. Jadi artinya manusia ini menjadi spesial karena diciptakan segambar dan serupa dengan Allah sendiri yang adalah sang pencipta. Karena itulah ketika jatuh dalam dosa, walaupun Tuhan bisa aja bikin manusia baru, dia akan berkuasa. Tetapi dia sangat mengasihi ciptaan yang diciptakan segambar dan serupa dengan dirinya itu, yaitu kita umat manusia. Sehingga untuk memulihkan kembali kita, ya, untuk menyelamatkan hidup kita dari kebinasaan, dari hukuman kekal, dia datang ke dunia dan akhirnya dia menyelamatkan umat manusia yang ciptaannya ini, yang disayangi, dikasihinya ini, ya, yang sungguh-sungguh percaya kepadanya, beroleh hidup yang kekal. Sebab begitu besar kasih Tuhan sehingga dia ingin di tempat di mana dia berada, kita pun berada. Jadi jemaat dikasih Tuhan, dialah sang firman. Ya, firman, dari firman inilah segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Ya, ketika Tuhan berfirman, jadilah terang, jadilah ini, ya, itu firman. Siapakah firman itu? Firman itu ketika menjadi daging, menjelma jadi manusia, itulah sang Kristus Yesus yang kita peringati kelahirannya di waktu-waktu ini. Mari jemaat dikasih Tuhan, maknai kehadirannya sebagai wujud bahwa Tuhan yang berkuasa peduli kepada saudara dan saya, mengasihi saudara dan saya, dan ingin menyelamatkan hidup kita dari kebinasaan. Inilah kabar baik, kesukaan besar. Semestinya, ayo beritakan kepada dunia, karena Tuhan mengasihi seluruh umat manusia di dunia ini. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Masih dalam suasana Natal ini kami boleh merenungkan firman-Mu, dan sungguh Engkaulah sang firman yang menjadi manusia. Engkau yang menciptakan alam semesta ini, dan tanpa Engkau tidak ada alam semesta ini. Yang akhirnya kami mengiman dan percaya bahwa Engkau juga yang telah menjadi manusia menyelamatkan hidup kami. Terima kasih, itu bukti kasih setiamu, itu bukti betapa Engkau menepati janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Berdoa juga hari ini menyerahkan hidup kami dan segala aktivitas kami ya Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya, damai sejahtera sukacita, kesehatan, kekuatan dan segala berkat-Mu menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Masih dalam suasana Paskah, saya atas nama Jesus for All Nation Ministry, saya juga atas nama pribadi mengucapkan selamat Natal. Semangat terus, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.